Adrian Gunadi, mantan CEO Investri, P2P lending yang gagal bayar dan menimbulkan kerugian nasabah sekitar 2,7 triliun rupiah, akhirnya ditangkap dan berhasil dipulangkan ke Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan ditangkapnya Adrian Gunadi, uang para nasabah, khususnya lender yang macet di Investri, bisa balik atau tidak? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Adrian Gunadi akhirnya ditangkap di Doha, Qatar pada tanggal 24 September 2025 lewat operasi Interpol Qatar yang berkoordinasi dengan Interpol yang ada di Indonesia. Dan 2 hari kemudian di tanggal 26 September hari Jumat, Adrian Gunadi akhirnya bisa dipulangkan ke Indonesia dan langsung menggelar konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa akhirnya Adrian Gunadi bisa ditangkap? Padahal kita tahu dalam setahun terakhir dia menjadi buronan di Qatar, bahkan sebelumnya dia juga masih bisa melenggang bebas, nggak ditangkap-tangkap. Tapi kenapa akhirnya bisa ditangkap? Yang menurut gua tahu-tahu, kok ketangkap ya? Setelah sempat beberapa lama tidak ada beritanya lagi. Jadi proses penangkapannya ini melewati Interpol. Jadi antara Interpol di Indonesia dengan Interpol yang ada di Qatar. Bukan jalur ekstradisi yang lebih formal. Sebenarnya agak mirip-mirip, tapi karena ini ada usaha lobby-lobby antar Interpol dari dua negara ini, jadinya lebih cepat dilakukan. Sedangkan kalau benar-benar mengikuti jalur ekstradisi yang formal, itu bakal lama banget untuk ngurusin tetek bengeknya. Apalagi Adrian Gunadi di Qatar itu dia tuh punya semacam visa khusus. Dia menjadi permanent residence di sana. Jadi biarpun ada red notice, tapi pemulangan Adrian ini memang susah banget untuk ekstradisi. Tapi akhirnya sekali lagi seperti yang tadi gue bilang, karena ada lobby-lobby antara Interpol di Indonesia dengan Interpol yang ada di Qatar, jalur pemulangannya jadi lebih cepat. Dan akhirnya setelah mendarat di Soekarno-Hatta, Adrian Gunadi diserahkan sebagai, ya ini sih kalau di berita disebutnya tahanan OJK. Walaupun gue nggak tahu apakah OJK itu bisa menahan orang atau enggak, tapi harusnya yang menahan kan pihak kepolisian ya, atau kejaksaan. But anyway, proses penahanan ini untuk proses pidana di Indonesia. Dan agak sedikit lucu sebenarnya ketika juga ada rilis medianya yang menyebut kalau Investri ini adalah lembaga yang tidak berizin OJK. Sedangkan kita tahu kalau Investri ini adalah lembaga keuangan peer-to-peer lending yang jelas-jelas berizin, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bahkan menjadi jagoan, menjadi wajah OJK untuk industri P2P lending. Adrian Gunadi sendiri aja sempat menjadi ketua AFPI. Tapi ya seakan-akan OJK tidak mau mengakuinya lagi. Dibilangnya tidak berizin, tidak terdaftar. Ya, lucu sih. Tetap aja OJK masih ngelawak ya. Dan biar gimana pun menurut gue ada kontribusi dari OJK yang membuat Adrian Gunadi itu lama dan susah banget ditangkap. Karena mereka lambat bergerak untuk menetapkan kalau Investri itu sudah harusnya ditutup, sudah harus izinnya dicabut. Lalu pengejaran Adrian Gunadi yang juga lama banget prosesnya, sebenarnya tuh ada kontribusi dari OJK. Ya walaupun akhirnya sekarang sudah ditangkap, tapi seakan-akan OJK jadi pengen seperti cuci tangan. Ya. Nah, lalu pertanyaan sekarang, dengan ditangkapnya Adrian Gunadi, apakah uang dari para lender, para nasabah yang masih nyangkut di Investri, itu bisa balik, bisa cair dalam waktu cepat? Jawabannya, sorry to say, tidak. Kemungkinan balik ada, tapi susah, sulit. Kenapa? Jadi, untuk bisa uang para korban balik, itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur pidana, lalu yang kedua adalah jalur perdata, which is itu lewat likuidasi. Nah, gue coba menjelaskan sesimpel mungkin kedua jalur tersebut. Yang pertama, jalur pidana. Di jalur pidana, penahanan Adrian Gunadi ini membuka peluang untuk
penelusuran, dan penyitaan aset. Kalau bukti-buktinya udah didapatkan. Yang nanti bisa diminta jadi pemulihan untuk korban lewat pengadilan. Tapi sekali lagi, ini butuh pembuktian, nggak bisa langsung cair. Jadi nggak bisa tuh kayak lu ada temen ngutang, lu mintain, lu tagih-tagih, sampai akhirnya dia punya duit, langsung cair ke tempat lu. Nggak bisa. Nggak seperti itu mekanismenya. Dan pada intinya nggak ada tuh yang namanya kalau pelakunya ditangkap, langsung cair. Nah, lalu juga ada lewat jalur perdata, yaitu likuidasi. Nah, kalau untuk jalur likuidasi, kita coba lihat sedikit kronologi peristiwanya. Investri itu, status perusahaannya itu sudah dicabut per 21 Oktober 2024. Lalu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham di Maret 2025, yang memutuskan pembubaran dan likuidasi dari Investri sebagai sebuah perusahaan. Nah, tim likuidasinya ini bekerja di bawah OJK. Jadi mereka ngitungin tuh aset-asetnya Investri apa aja, hutang-hutangnya berapa. Lalu coba dihitung, dikalkulasiin berapa yang bisa dicairkan. Makanya namanya proses likuidasi. Proses pencairan dari aset sebuah perusahaan yang memang sudah bangkrut. Nah, angka klaimnya itu ada sekitar 1.669 lender yang tercatat mengajukan tagihan per pertengahan tahun 2025. Estimasi proses pengembaliannya itu bisa tembus kurang lebih 2 tahun. Bertahap pula menurut pengacara para lender. Jadi, apakah duit para lender, para korban Investri ini bisa balik utuh, bisa balik 100%? Jawabannya sekali lagi sulit, hampir mustahil. Malah kalau menurut gua kemungkinan baliknya itu hanya sebagian. Itu pun menurut pendapat gua, sebagiannya pun juga bukan sebagian besar, tapi sebagian kecil. Dan besarannya itu juga tergantung dari, pertama, nilai aset yang berhasil dikumpulkan tim likuidasi. Tadi gue udah sempat sebutkan ya. Lalu yang kedua, tingkat recovery dari borrower yang minjem nih. Nah, ini juga jadi masalah. Apakah peminjamnya itu benar-benar ada atau enggak? Atau jangan-jangan fiktif. Jadi, ada semacam peminjaman, ada proyek ya, tapi proyeknya nggak jelas. Kenapa gue bisa bilang nggak jelas? Karena waktu itu gue sempat lihat di aplikasi salah satu korban yang pernah gue undang untuk podcast. Gue melihat bisnis atau usaha yang dia kasih pinjaman, itu nggak jelas perusahaannya apa, alamatnya di mana, siapa pemiliknya. Yang ada cuma hanya kode seperti kode saham 4 huruf. Sehingga lu bener-bener nggak tahu lu lagi ngasih pinjaman kemana. Cuma ada skornya doang, beresiko atau resikonya lebih minim. Lalu yang ketiga, variabel yang ketiga, putusan pidana. Putusan pidana yang mengesahkan penyitaan dan eksekusi aset untuk korban. Nah, gabungan dari ketiga variabel ini yang akan nanti menentukan persentase akhir dari uang yang nanti bisa dikembalikan ke para korban Investri. Cuma sekali lagi jarang banget ada yang 100% bisa dibalikin. Nah, buat lu nih yang nonton video ini yang juga menjadi korban Investri dan duit lu masih belum balik, ada beberapa langkah yang mungkin yang bisa lu lakukan kalau lu memang masih pengen memperjuangkan uang lu. Yang pertama adalah pastikan klaim lu itu tercatat di tim likuidasi yang tadi gue udah sebutkan tuh. Lalu yang kedua, lapor pidana agar lu terdata sebagai korban. Karena ini nanti akan relevan ketika udah ada putusan pemulihan aset. Lalu yang terakhir, jangan lupa juga lu harus terus update, ikutin update resmi. Biar lu bisa memantau nilai aset yang sudah ditemukan ada berapa, lalu progres verifikasinya bagaimana, dan angka recovery penagihan dari borrowernya kalau memang ada. Karena disinilah nanti nilai persentase uang yang dikembalikan itu ditentukan. Lalu mungkin lu bertanya, jadinya seberapa efek sebenarnya Adrian Gunadi ditangkap kalau ternyata uang gua belum bisa atau nggak bisa balik secara full? Ya, gue tahu, gue paham banget. Pasti ada yang stres karena duitnya nggak bisa balik. Bahkan ada yang
hampir semua asetnya ditaruh di Investri. Tapi gini, minimal dengan ditangkapnya Adrian Gunadi itu mengunci subjek hukum nih, which is si Adrian ini di Indonesia. Lalu ada harapan untuk membuka peluang penelusuran dan penyitaan aset yang sebelumnya tuh di luar jangkauan. Jadi kalau selama ini tim likuidasi itu hanya bisa ngotak-ngatik yang ada di Indonesia atau mungkin yang ada di kantornya Investri di Indonesia, berharaplah dengan ditangkapnya Adrian Gunadi bisa lebih jauh menelusuri kemana lagi aliran-aliran uang atau aset yang dipindahkan oleh Adrian Gunadi sebagai tersangka utama di kasus gagal bayarnya Investri ini. Karena ada kemungkinan besar Adrian Gunadi melakukan itu. Ada dia pindahin asetnya ke negara mana, kemana, atau dijadiin apa, ya kan? Itu yang mungkin bisa nanti menjadi tambahan untuk ditelusuri sehingga persentase dari jumlah aset yang nanti bisa dikembalikan ke korban jadi lebih besar. Jadi sekarang, buat elu yang menjadi korban Investri, cobalah lakukan langkah-langkah yang tadi gue udah sempat sampaikan. Kalau klaim lu belum tercatat di tim likuidasi, cobalah approach mereka. Atau lu belum lapor pidana, cobalah lapor supaya lu tercatat juga sebagai korban. Ya, langkah-langkah tersebut mau nggak mau memang lu harus lakukan. Karena nggak bisa kalau lu hanya berdiam saja, lu cuma mengeluh, lu cuma ngoceh-ngoceh doang, entah di grup chat lu atau mungkin di sosial media, tapi lu sendiri nggak mencoba melakukan sebuah tindakan yang nyata. Nggak ada yang bisa nolong lu sebenarnya di sini selain lu sendiri yang mencoba untuk memperjuangkan hak lu dan juga hak sesama korban. Ya gue tahu gak gampang, ya gue tahu capek banget, tapi memang untuk kasus-kasus kejahatan kera putih, korban pasti yang akan selalu menjadi pihak yang paling capek, paling dirugikan. Tapi kalau masih pengen memperjuangkan, ya you need to do something. Oke, itu dari gue seperti biasa. Kalau lu punya pertanyaan, lu mungkin punya komentar, atau lu pengen menyampaikan opini lu, silakan langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.